Halo, balik lagi di Una Raja Family ya guys. Hari ini temenin aku beraktivitas. Kalian lihat-lihat rumah kita yang belum jadi-jadi ya sampai hari ini. Oke. Hari ini kita sambil ngobrol-ngobrol. Hari ini tuh belakangan ini tuh yang bikin aku bikin aku tuh banyak bermain atau memikirkan tentang keluarga gitu ya. Iya, mama cerita dulu dong, boleh kan? Halo pemirsa, bilang hello pemirsa. No, don't. Ya. Aku sambil ngasuh anakku ya guys. Jadi yang sering lewat di beranda aku itu adalah tentang keluarga. Ini. Ya, lanjut lagi. Perdebatan tentang keluarga yang mana ayah dan pasangan suami istri ya. Pasangan suami istri yang berdebat tentang KB ya, keluarga berencana. Istri pengennya punya 2 atau 1 anak cukup, sementara suami nggak mau KB gitu ya. Jadi nggak boleh. Pokoknya perdebatan tentang keturunan lah. Intinya istri merasa gaji suami itu nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga gitu ya. Apalagi kalau punya anak banyak gitu. Nah, takutnya kalau nggak KB kan nanti hamil lagi, kasihan dong, repot kita sebagai ibu, hamil, ngurus anak dan lain-lain, terus belum lagi pendapatan dari suami kurang. Nah, intinya kayak gitulah. Jadi perdebatan tentang itu. Sementara si suami nggak mau si istri pakai KB, natural aja, mengalir aja gitu. Karena menurut dia tuh anak itu rezeki, jadi nggak bisa ditahan-tahan. Kayak gitu loh, nanti dia bawa rezekinya masing-masing, intinya kayak gitu. Nah, aku tuh jadi berpikir ya, dengar polemik saat ini tuh banyakan keluarga baru tuh, memang salah satunya aku juga ya, berpikir bahwa melihat lagi kemampuan kita sebagai pasangan rumah tangga baru gitu ya, dan pendapatan kita yang tahu bagaimana cukup atau enggaknya kayak gitu. Nah, aku sama suami berpikir terutama bukan hanya karena finansial ya, tetapi karena mental juga, karena rasa takutnya juga dan lain-lain halnya, sehingga kami berpikir udahlah, anak kami tunggal aja, 1 aja cukup gitu. Itu pun di luar ekspektasi kami, karena dulu aku pikir aku tidak akan bisa punya keturunan gitulah, karena badanku kecil dan lain-lainnya. Terus aku ada riwayat kayak sesak gitu, sesak nafas gitu loh, kayak gampang terengah-engah, gampang capek, gampang ngos-ngosan kayak gitu. Jadi suamiku takut kalau aku tuh hamil, takutnya aku gak kuat kayak gitu ya. Jadi suami juga mikir, ya udahlah, kalau nggak punya keturunan juga nggak apa-apa gitu. Tapi puji Tuhannya kami dikasih keturunan gitu ya. Jadi kami nggak program, yang ngalir aja, dan kami nggak ber-KB gitulah. Sampai akhirnya dikasih keturunan 1, Catherine. Setelah aku sesar langsung dikasih KB Ayudi. Nah, intinya kami berpikir 1 anak cukup buat kami ya. Gitu. Masalahnya itu adalah menurut aku pribadi ya, pernikahan itu bukan tentang kita harus punya banyak keturunan, tapi adalah kualitasnya gitu loh. Pernikahan itu yang penting adalah kualitasnya, dan balik lagi ke berdua masing-masing. Punya anak happy, punya sedikit anak, punya banyak anak happy gitu. Gitu loh. Pokoknya balik lagi ke kedua belah pihak gitu kan, yang menikah kan berdua toh gitu loh. Kemudian dilihat juga dari finansialnya. Nah, kalau kayak berdua, kami bahagia aja gitu punya anak ya 1. Terus kemudian kami pengen quality time kami itu maksimal. Kami juga punya mimpi buat anak kami ini, bahwa kami pengen anak kami ini sukses. Untuk sementara anak ini kan belum punya mimpi karena masih kecil. Jadi orang tua mengusahakan dan berusaha kedepannya pengennya anak ini jadi dokter gitu kan. Biayanya kan gede ya, kayak gitu. Tapi kalau untuk 1 anak kemungkinan kita bisa memenuhi cita-citanya kelak ke depan apapun itu gitu kan, buat kita berdua, seperti itu.
Kemudian kami berdua tuh masih kayak orang pacaran gitu loh. Jadi sebulan itu minimal 2 kali tuh mesti keluar jalan bertiga, aku, papa, suami dan Catherine gitu kan. Kita makan di restoran yang kita suka gitu. Jadi buat kami tuh quality time itu penting banget kayak gitu ya. Selain membangun hubungan yang tetap harmonis, juga untuk membuat kita tetap waras gitu kan. Nah ini udah masuk guys ke area rumah kami. Ini masih tanah merah ya, belum di aspal karena masih dalam pembangunan semuanya lah. Rumah-rumah di sana masih dibangun. Jalan ini nanti akan aspal dan one gate system ya gitu. Dan rumah kita juga kecil by the way. Rumah kita tuh kamar 2, terus ruang tamu bakal dapur kecil di belakang sedikit gitu ya. Ya udah emang pas untuk keluarga kecil aja gitu loh. Minimalis banget kan kayak gitu. Jadi ya gitu ya guys, masing-masing keluarga tuh punya resepnya masing-masing. Tapi apapun itu harus dikomunikasikan lagi berdua, nggak boleh satu belah pihak gitu loh. Dan harus mendengarkan ya, harus nggak boleh keputusan kita aja yang harus didengerin, pasangan juga harus gitu kan. Terus ya kalau misalkan kita punya banyak anak, katakan aja anaknya 5, satu masuk kuliah, yang lain lagi SMA, yang lain lagi SMP, yang lain lagi SD, yang lain lagi mau masuk SD atau TK gitu. Nah kapan kita membahagiakan diri kita, karena semuanya akan sibuk dengan biaya-biaya anak gitu. Sampai usia kita 60 tahun, kalau anak kita 5, 60 tahun tuh kita masih kerja gitu loh, karena kita masih membiayai kuliah anak gitu loh. Terus masa umur kita tuh paling panjang tuh 70 tahun loh. Itu pun kalau kita hanya berfokus untuk biaya anak, biaya kuliah anak, biaya pendidikan anak dan lain-lain, yang ada kita nggak akan sempat gitu loh untuk nabung untuk pensiunan kita. Yang ada seumur hidup kita sampai kita mati kita kerja terus gitu loh, nggak akan bisa membahagiakan diri sendiri kalau kita punya anak banyak. Ini pengalaman dari orang tuaku ya. Orang tuaku ya untungnya rezekinya masih ada lah, intinya nggak separah itu gitu loh. Tapi balik lagi, nggak semua bisa seperti itu kan, ya nggak sih. Aku berpikir dari situ juga. Mertuaku juga sama, di usia 70 tahun sekarang tuh masih kerja. Karena apa? Dia harus menghidupi anaknya 5 sama gitu loh, menghidupi anak-anaknya yang masih kuliah gitu loh. Terus yang sudah menikah, terus kehidupan finansialnya nggak sebagus dia atau nggak sebagus anaknya yang lain kayak gitu loh. Jadi masih di backup sama dia. Aduh, banyak anak itu banyak sifat, rezekinya juga macam-macam gitu ya. Jadi yang nggak semua hoki gitu loh, nggak semua hoki, percaya deh guys. Jadi kalau menurut aku sih benar-benar dipertimbangin gitu loh. Kita punya anak itu nggak hanya butuh dikasih makan aja gitu, tapi diperlukan juga hidupnya yang sehat, mentalnya yang bagus, pendidikan yang bagus gitu loh, gitu ya. Jadi ya ribet sih kayak gitu. Nah ini balik lagi nih, rumah kita belum jadi ya. Ini belum jadi karena kita juga belum makan sih. Ini belum jadi. Ini sekitar berapa lah, 60% kayaknya. Ini belum diplaster, belum apa segala macam. Nah masih seperti ini. Doakan ya guys. Rumah sepetak doang, satu petak ya. Ini kecil, 30 meter persegi, halamannya 60 meter persegi. Nanti kita lihat rumah yang di belakang ya. Ini subsidi ya guys. Ini subsidi ya. Jadi cicilannya flat sampai 15 tahun gitu. Untuk sementara kita keluarga baru ya, 2,5 tahun ya udah terima aja dulu seperti ini kan, sesuai dengan budget yang kita punya. Jangan terlalu ngoyo atau memaksakan diri, ya nggak sih. Kita bisa lihat matahari terbenam. Ini sunsetnya bagus banget. Aku suka banget sunset ini. Gunung. Ada gunung. Cakep ya. Di belakang sunset ini itu ada gunung, kelihatan nggak sih? Ada gunung. Dan kita tuh ngadepnya tuh ke timur ya. Ngadep ke timur. Ini contoh. Nah ini adalah rumah yang sudah hampir jadi, yang bagian belakang. Ini belakang banget ya. Nah ini kayak ginilah contoh gambaran rumah kita kalau udah jadi. Nah ini ada sepetak buat yang tadi sepsi tank. Nah atasnya bakal kayak gini. Dijadikan taman kecil ya. Nah aku udah bermimpi untuk nanam-nanam di taman kecil ini.
Dan enaknya itu kacanya itu bukan Nah, kaca ini. mati ya, tapi kaca hidup. Ini kacanya kaca hidup semua. Enaknya gitu walaupun subsidi ya. Kacanya kaca hidup semua. Nih, kaca hidup kan. Kasih kaca Tuh. hidup. Terus bagian dalamnya Ini ruang tengahnya. ruang tamu. Terserah ini bakal dijadikan dapur atau bakal tetap kayak gitu, karena di belakang tuh masih ada lahan kosong gitu loh. 1 meter ke 4 meter kayaknya. Kamar utama. Nah, ini bagian kamar pertama, kamar depan. Ini kamar yang di belakang berdekatan dengan kamar mandi. Nah, ini ada skat dan ada jendela hidup. Satu lagi Tuh, pintu di terus di belakang ini terbuka ya, ini ruang outdoor. terbuka Nah, ya. ini bisa dijadikan langsung ruang apa terbuka aja sama seperti ini. pemilik Jadi rumah ini ya. bisa Nanti rencananya kita bakal digunakan bikin dapur di sebagai sini, taman terus yang di atau tengah tadi akan dibobok, dapur ya. dijadikan pantry gitu loh. Nah, lanjut Ya, di bagian nyambung dengan meja, tapi masih kecil ya, duitnya masih nyari dulu ya. Nah, ini kamar mandinya. keramiknya lumayan Ini kamar mandinya, bisa jongkok. Nanti kalau ada rezeki diganti jadi toilet duduk ya. Oke, ini outdoornya. Ini yang itu nanti kayak gini bakal lah, diisi. lumayan sih modelnya. Aku suka, suami juga suka. Dia tuh bakal pembuangan airnya. Ini taman. Oh, ini Tuh, air. cakep ya. Selang Nah, itu airnya saluran ya. air. Nanti tinggal bikin dapurnya Saluran terserah air. begini, itu. Kayaknya di lokasi ini akan lebih dingin daripada tempat tinggal kami sekarang ya. Di sini juga kalau pagi ini 18-19 derajat Celcius. Kayak gini lah gambar. Tapi kayaknya sekitaran rumah kami yang kami ambil ini kayaknya lebih dingin. Kita nanti ya. Ini. Inilah kira-kira bentuk kalau sudah jadi ya. Ya. Oke sayang. Lah untuk Ini contoh rumah yang hampir jadi ya. Ini tinggal anak satu ya, karena kita bersihin cuma aja. satu. Maaf ya suara kebisingan daripada anakku, karena anakku tuh rese banget kalau mamanya ngomong, dia itu harus mesti ikutan ngomong gitu loh, nggak mau diam, Ya, matahari nggak mau diam. terbenam. Oh lumayan lah ya. Nah nanti